Oke, Meng. Lampu. Musik. Semua bermula saat Sultan meminta agar aku kembali ke Langkat. Surat yang ringkas dan separuhnya bernada cemas. Dunia sedang berubah. Negeri sedang bergelora menuju ke suatu pemerintahan yang demokratis. Sistem feodal yang sudah berabad-abad tumbuh di negeri ini satu persatu hancur. Raja-raja tumbang, juga Langkat. Kerajaan kecil di Sumatera Timur itu diambang kehancuran. Bukan hanya Sultan dan kerajaan Langkat yang terambing situasi setelah negeri ini menyatakan daulatnya. Di Batavia, pergerakan pemuda menjalin kebangsaan dan kesatuan sedang bergelora. Fajar baru sedang menyingsing. Bersama Armin Pane dan Sultan Takdir, kami bergerak dengan pena-pena, dengan risalah-risalah, roman, sajak, dan kisah-kisah. Bahasa Melayu baru harus menjadi perekat seluruh bangsa. Apapun yang kami lakukan tak luput dari pengawasan pemerintahan Hindia Belanda. Kami tak bisa lagi bertumpu pada balai pustaka karena haluan yang berbeda. Maka dari itu, kami mendirikan Pujangga Baru, majalah perjuangan yang harus kami biayai sendiri. Aku pernah berkirim surat dengan banyak sultan, tapi tak satu pun dari mereka yang berkenan untuk membantu. Sebab mereka tahu apa yang kami lakukan bertentangan dengan kehendak pemerintahan Hindia Belanda. Dan Sultan meminta agar aku kembali ke Langkat karena dua alasan. Pergerakanku di Batavia membahayakan kerajaan, dan ia ingin aku menikahi putrinya Kamalia agar aku dapat menggantikan kedudukannya. Aku tak bisa menolak permintaannya. Berkat Sultan, aku bisa melanjutkan pendidikanku di Batavia dan melakukan semua yang patut kulakukan untuk negeri ini. Dia juga yang membiayai hidupku semenjak ayahku wafat. Maka seperti nahkoda yang harus memutar balik arah pelayarannya, ku tinggalkan Batavia
Kulupakan pulau-pulau harapan yang sudah tampak di depanku. Kutinggalkan Armin, Sultan Takdir. Kutinggalkan Ilik, kekasih yang amat kucintai. Kutampik tawaran Purwodarminto untuk menggantikannya mengajar bahasa Indonesia di Jepang. Seperti yang kalian tahu, aku kembali ke Langkat bukan sebagai seorang yang rindu akan kampung halaman, berziarah, mendekap masa lalu dan apa saja yang indah. Aku kembali ke Langkat karena nubuat. Takdir sudah ditetapkan. Manusia tidak bisa mengelak. Aku gentar seperti Arjuna yang ragu saat harus menarik anak panahnya dalam perang Kuru. Tapi Dharma harus dilaksanakan. Orang menjadi mulia karena ia melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Menggantikan kedudukan sultan, aku seakan harus menarik anak panah dalam kecamuk yang memisahkanku dari rakyat yang amat kucinta. Tapi Arjuna berdiri di atas kebenaran yang kukuh. Setidaknya bagi para dewa. Dan Krishna benar-benar di sisinya. Sedang aku berdiri di atas tanah yang goyah. Tanah yang sudah banyak menyimpan benih bencana namun tetap harus kupertahankan dan kubela. Para sultan sudah kehilangan marwah. Dan daulatnya telah luntur di kaki kaum penjajah. Aku berhutang budi dan menyayangi sultan serta seluruh keluarga kerajaan. Meski aku tahu beberapa dari mereka berkhianat. Tapi aku pun amat mencintai rakyat. Kaum jelata, bukan tahta atau segala kegelimpahan kaum bangsawan. Maka anak panah itu tak kulepaskan. Karena yang ada di hadapanku adalah diriku sendiri. Rakyat yang amat kucintai. Hari esok, bangsa yang telah menjadi arah bagi kelahiranku di dunia. Atau mungkin aku tidak memiliki busur dan anak panah. Aku tidak berdiri tegak kukuh seperti kesatria dalam kecamuk itu. Barangkali aku lebih seperti Hamlet. Kisah yang pernah dituturkan Sultan Takdir kepada aku. Pangeran penuh ragu. Tidak. Aku bukan Hamlet. Aku Amir Hamzah. Tengku Amir. Putra Tengku Muhammad Adil. Putra Langkat. Aku seperti Arjuna yang sudah menerima dharma dan karmanya tanpa busur panah. Aku mencintai kebaikan dan kebenaran. Meski keduanya tak selalu seiring. Bahkan acap berbenturan. Menjadi Bupati Langkat bagiku seperti mendirikan bangunan-bangunan yang tiang-tiangnya sudah rapuh seluruhnya. Hidup berpoya-poya dan terjerat di dalam hutang. Aku kembali ke Langkat dan masuk dalam kecamuk itu.
sudah masuk ke istana dan merusak apa saja. Jangan hiraukan aku. Aku bisa menjaga diri. Pergi ke tempat yang sudah kita rencanakan. Cepat pergi. Mereka menangkapku dan mengirimku ke perladangan terpencil ini. Mereka membuat pengadilan yang mereka sebut dengan peradilan rimba. Mereka lah juga yang memutuskan dan menentukan nasib apa yang harus kami terima. Beberapa yang mujur dipulangkan. Sebagian dikirim ke rumah-rumah penjara. Sebagian lagi dikirim ke kem-kem tahanan yang ada di kota-kota lain. Aku termasuk yang mereka anggap berbahaya. Dari Binjai, mereka mengirimku ke Langkat, ke perladangan Kuala Begumi. Di sini kami dipaksa berladang, tanpa makanan yang cukup, juga tanpa alas kaki. Mereka memaksa kami melakukan pekerjaan apa saja yang mereka anggap sebagai balasan atas penderitaan yang mereka tanggungkan. Mereka melucuti semua milik kami. Baju, celana, sendal, sepatu, arloji, semuanya. Semua yang mereka anggap sebagai benda tak sah milik kaum feodal. Bahkan sebagian dari kami ditelanjangi. Bila malam menjelang, kami menghuni kamar-kamar gelap, tanpa lampu, tanpa cahaya. Kadang amat kurindukan membaca ayat suci saja seusai sembahyang. Acap kutulis syair dalam remang, meraba-raba, merangkai kata demi kata. Di dalam syair itu, kusimpan seluruh rinduku kepada Ilik, kepada Tahura, Kamaliah, kucatat segala gebalau dan gelisahku, menyeka sepiku, menghunus bulan nestapa. Takut karena harapan, bimbang dan ragu pada kebenaran. Tidak, aku tidak ingin mendendam. Sebelum mereka yang menyebut dirinya pendukung revolusi menjarah dan menghancurkan istana, aku selalu berpesan kepada Kamaliah bahwa kelak bila nasib buruk menimpaku, ia tak menyimpan benci kepada siapapun. Aku ingin ia membawa putri kami Tahura ke desa yang tenang, berladang, menggembala ternak, membangun hidup yang lebih baik sedikit demi sedikit.
Mereka memaksa kami menggali lubang. Ada banyak lubang, masing-masing berjarak 100 meter. Di depan lubang ini kami berdiri. Satu persatu nama kami dipanggil. Di hadapan orang yang kalap dan marah. Bergunakah suatu kebenaran? Di manakah mereka kini? Siapakah yang menemani mereka di tengah kecamuk begini? Apa mereka bernasib sama sepertiku? Tidak. Tidak. Ya Tuhan, kumohon timpakan saja segala kepahitan dan penderitaan ini kepadaku. Jangan mereka. Jangan keduanya. Mereka tak bersalah. Merekalah semata harapan dan kebahagiaan hamba. Wahai Sang Perkasa, di manakah tanganmu? Kalau memang telah kau tetapkan semua ini atas imanku, kumohon, janganlah kau biarkan aku meragukan apa yang telah kau nisbatkan ke dalam iman. Duhai tumpuan dan sandaran hatiku, janganlah kau tinggalkan aku seperti kau meninggalkan orang-orang yang telah meninggalkanmu.